yang sering orang lupa itu syukur. Ya, yang sering orang lupa itu syukur. Yang sering orang ingat itu sambat. Nah, alias keluh kesah. Kalau keluh kesah nggak usah diajari, pinter. Kalau syukur sudah diajari masih lupa. Ya, kapan kita diajari syukur? Wajib satu hari 17 kali bersyukur, yaitu ketika sholat membaca surat Al-Fatihah. Setelah basmalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu bentuk syukur. Disuruh ngucap terima kasih sama Allah. Tapi hati merasakan nikmat, ya ngucap alhamdulillah. Ngucap apa? Alhamdulillah. Sekali lagi, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita bisa ngawali majelis ini dengan zikir, dengan qiraatul Quran, surat Yasin, dengan sholawat, ya. Dan pembuka kajian dari Ustadz Muhammad. Sebetulnya sekarang pulang pun gak jadi masalah. Ya, karena sudah dapat banyak. Tapi masalahnya saya rugi kalau saya nggak ikut andil. Kalau saya nggak ikut bagian dalam bagian kebaikan ini, ya. Makanya saya ikut ngajar itu cuman pengen ikut andil dalam kebaikan. Ya, rugi. Termasuk jenengan. Anda semua yang nonton di YouTube atau di media apapun, yang hadir di sini, semua ikut andil bagian. Bagiannya apa? Hadir, ya. Bagiannya hadir. Nah, diambil bagian itu. Jangan sampai hadir tapi enggak hudur. Ya, hadir tapi enggak hudur. Maksudnya apa? Hadir tapi tidak hadir. Sama dengan tadi kalimat alhamdulillah. Lisannya fasih. Ya, lisannya fasih betul ngucap alhamdulillah. Tapi hatinya enggak ikut. Yaitu ibarat jasad enggak ada ruh. Jasad kalau enggak ada ruh itu dijauhi orang. Ya, mungkin sehebat apapun orangnya, ya. Siapa yang mau nemeni 2 bulan di sampingnya? Khawatir manusia, ya khawatir manusia. Tapi kalau jasad ini ada ruhnya, Masya Allah, orangnya menyenangkan, ya kita senang, ya. Kita senang duduk bersama berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, mirip ibu-ibu dengan suaminya, bapak-bapak dengan istrinya, bertahun-tahun walaupun diomeli tetap senang gitu. Kenapa? Masih ada rohnya. Coba kalau nggak ada rohnya tiba-tiba ngomel, ngeri itu, ya. Semua takut. Ya, semua takut. Nah, yang hadir ini saya hadirin semua, hadir, tapi kalau hatinya nggak ikut hadir, sebetulnya nggak hadir. Ya, nggak hadir. Hadir tapi tidak hudur, berarti tidak hadir. Pahala dapat, kita nggak bahas pahala, ya, nggak bahas pahala. Orang sebejat apapun datang pengajian, pulang insya Allah dosanya diampuni Allah Ta'ala. Ya, tapi masalah manfaat lain. Manfaat untuk dirinya beda. Kalau ampunan insya Allah itu standar minimal hadir majelis. Jadi paket standar minimal datang majelis ilmu itu minimal diampuni, paling sedikit. Ya, paling sedikit dapat ampunan. Yang paling banyak apa? Kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan majelis tiba-tiba jadi kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, sama Allah akan dikenalkan. Ya, sama Allah akan dikenalkan. Orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikenalkan, makhluk-makhluk yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang udah kenal sama Allah, dia kenal kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan kenal orang-orang yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sampai ada orang-orang baik kok dia nggak bisa kenal, nggak bisa paham, nggak bisa ngerti, jawabannya sepele. Lah, wong nggak kenal sama Allah. Ya, nggak kenal sama Allah. Syarat biar kita bisa kenal sama Allah, ya di pengajian seperti ini, dimanapun, ya hatinya hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala.
hatinya betul-betul nawaitu, niat minta tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda, saya minta tambahan ilmu dari khatib, rugi. Ya, khatib itu nggak bisa apa-apa. Minta tambahan ilmu dari penceramah, rugi. Oh, penceramah itu nggak bisa nambah apa-apa. Makanya Rasul SAW pun sama Allah dibilangi untuk baca doa, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tolong beri aku tambahan ilmu. Yang bisa ngasih tambahan ilmu pada Anda semua Allah, bukan saya. Yang bisa ngasih tambahan ilmu kepada saya adalah Allah, bukan Anda semua. Seperti ini hanyalah upaya untuk mendatangkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya begini, orang mancing itu untung-untungan atau pasti? Untung-untungan, betul. Tapi kalau pengen dapat, enaknya kailnya itu dikasih makanan atau dibiarkan kosong? Dikasih makanan. Kalau kosong kira-kira kemungkinan dapat besar atau sangat kecil? Sangat kecil. Tapi kalau makanannya menyenangkan, kemungkinan dapat besar atau kecil? Besar. Berarti dapatnya itu sesuai besar kecilnya umpan atau tanpa umpan? Menurut ilmu mancing ini, besar kecilnya umpan. Betul. Orang kerja semakin besar modalnya, ya insya Allah semakin besar pula keuntungannya. Betul tak betul? Nah, kalau kita mau ilmu dari Allah Ta'ala, umpannya harus gede, jaringnya harus besar. Nah, tidak ada jaring yang lebih besar dari majelis seperti ini, dakwah ini. Majelis begini ini jaring yang gede untuk menjaring ilmu-ilmu laduni dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun semua ilmu, perkaranya kadang kita nggak punya jaring, bablas terus ya. Kita nggak dapat. Naudzubillah min